Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenny Soktania terkait dengan sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini rencananya saudara akan digelar 3 sidang, yaitu terkait dengan kasus pembunuhan berencana dan juga 2 sidang perintangan penyidikan. Hari ini ada untuk agenda kasus pembunuhan Brigadir Yosua dari terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, akan ada agenda pembelaan dengan mendatangkan ahli pidana dan juga psikolog. Sementara untuk sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ini rencananya akan menghadirkan saksi mahkota yaitu Arif Rahman dan juga Baikuni Wibowo. Sementara itu juga untuk sidang yang lainnya ada terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Ini rencananya akan menghadirkan ahli ITE dan juga Puslap 4. Rencananya ketiga sidang ini akan berjalan secara paralel di 3 ruangan yang berbeda. Namun hingga saat ini di pukul 9:07 waktu Indonesia bagian Barat di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita lihat bersama bahwa masih kosong, masih sepi, ini masih menunggu sejumlah persiapan. Namun dari pantauan kami, sejumlah terdakwa ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita nantikan bersama bagaimana jalannya sidang. Namun menjelang sidang pada hari ini, di hari Kamis, kita juga akan berbincang dengan sejumlah narasumber pada pagi hari ini yang tadi juga sudah dibuka oleh Timothy Marbun. Masih bergabung bersama dengan kami di Breaking News Kompas TV ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga kuasa hukum terdakwa Hendra Kurniawan. Saya ingin tanyakan kepada Mas Radit terlebih dahulu. Mas, ini kan tadi juga Anda sudah menyampaikan bagaimana terkait jalannya sidang hari ini. Nah, kira-kira menurut Anda apa yang akan digali dari hakim dan juga bagaimana strategi dari tim Anda untuk membela klien Anda? Oke, dalam perkara ini kami mau memisahkan di mana perbuatan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengerusakan, menghilangkan barang bukti dan lain-lain itu dengan peran daripada klien kami. Karena ketiga klien kami itu hanya sebagai orang yang dimintai untuk mengambil dan menyerahkan kepada penyidik. Yaitu mengambil itu mengamankan untuk agar supaya tidak hilang, supaya tidak rusak, dan sebagai barang bukti itu diserahkan kepada penyidik. Dan itu sudah selesai karena sampai ke tangan penyidik di tanggal 11. Perintah itu di tanggal 9 dan sampai tanggal 11. Perintah itu berjenjang dari Hendra Kurniawan kepada Agus Nurpatria. Agus Nurpatria memerintahkan Irfan, kemudian dikoordinasikan diserahkan kepada penyidik di tanggal 11. Bahwa kemudian diambil dan dirusak, kembali lagi saya sampaikan bahwa harus ada pemisahan. Yang mengambil siapa, yang merusak siapa, yang menghilangkan siapa, dengan orang-orang yang hanya menjalankan perintah yang mana berkoordinasi dengan penyidik, yaitu menyerahkan kepada barang bukti kepada penyidik. Itu harus ada pemisahan tanggung jawab, nggak bisa dipukul rata. Jadi di dalam perkara ini yang mana-mana orang yang dekat sama Sambo, mana-mana orang pernah jadi anak buah Sambo, semua pokoknya dianggap tahu, dianggap salah kan gitu. Padahal kemarin di dalam persidangan Sambo kemarin dia pun menyatakan bahwa tidak ada satupun dari klien kami yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya, bahwa Sambo telah melakukan kebohongan kepada klien-klien kami kan itu. Dan tidak ada satupun yang mengetahui apa isi klien kami mengetahui apa isi CCTV tersebut. Bahkan Sambo sendiri nggak tahu isinya apa. Baru dikasih tahu oleh Arif Rahman, yaitu pada tanggal 13. Dan di situ muncul niat jahat atau mens rea atau niat bahwa untuk merusak, menghilangkan itu baru ada tanggal 13. Jadi bagaimana mungkin klien kami bisa dipersalahkan di tanggal 11, sedangkan mens rea-nya atau niat jahatnya ada di tanggal 13, yaitu yang keluar daripada orang yang menyuruh lakukan, yaitu Ferdy Sambo. Apa yang disuruh menghilangkan, menghancurkan agar tidak dapat dijadikan bukti supaya orang-orang nggak tahu gitu. Baru ada tanggal 13. Itu harus kami pisahkan gitu. Baik, jadi ada pemisahan, ada yang memberikan perintah untuk mengamankan dan juga bagaimana yang melakukan menghilangkan ya atau merusak barang bukti begitu ya, Mas Radit ya. Tapi memang klien Anda Hendra Kurniawan juga dan Agus Nurpatria pernah berkomunikasi dengan saksi mahkota Arif Rahman dan juga Baikuni Wibowo, karena dari runutan yang kita coba cerna bahwa ini merupakan perintah yang masif dari atas Jenderal Bintang 2 hingga ke jajaran polisi di bawah. Bagaimana Anda menanggapi ini? Jadi perintah itu ada perintah yang normal, perintah yang wajar dilakukan oleh seorang fungsi polisi. Kepolisian, yaitu mengamankan dan memerintahkan kepada penyidik.
Mungkin bisa saja kalau saya ada di sana, orang-orang siapapun kan tidak ada larangan bagi orang lain untuk menyerahkan barang bukti Mbak kepada penyidikan gitu kan. Yang salah itu adalah ketika barang bukti itu dirusak. Kayak saya menemukan barang bukti, ya kan, oh ini sebagai barang bukti tindak pidana, saya serahkan pada penyidik, masa saya ditahan, masa saya dihukum kan gitu. Bahwa perbuatan dia adalah membantu penyidik agar dapat barang bukti tersebut tidak rusak, tidak hilang. Bahwa kemudian ternyata dirusak atau dihilangkan oleh orang lain, itu ada perbuatan yang beda itu. Oke, baik. Nah, saya ingin tanyakan ke Kang Asep, hari ini untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam kasus perintangan penyidikan dihadirkan saksi mahkota begitu. Boleh dijelaskan sebenarnya apa itu saksi mahkota dan seberapa penting saksi mahkota ini bersaksi di tengah persidangan? Gini, saksi mahkota sebenarnya di KUHP nggak dikenal, ya istilah itu nggak ada, itu asalnya dari teori kemudian dikembangkan di praktek. Misalkan gini, saya sama Mas Adit melakukan perbuatan pidana yang dilarang ya. Nah kan nggak ada yang melihat nih saya berdua, maka saya istilah di-split, saya sebagai terdakwa, Mas Adit sebagai saksinya. Nanti Mas Adit sebagai terdakwa, saya sebagai saksinya. Nah itulah yang tahu perbuatan saya cuma Mas Adit, yang tahu perbuatan Mas Adit cuma saya. Kalau kan terdakwa satu, Mas Adit terdakwa dua, nggak ada saksinya. Itu sebenarnya itu. Nah, dikembangkanlah menjadi istilahnya mahkota gitu. Karena menentukan, mahkota itu kan ya raja, ratu. Nah, raja ratu itulah yang menentukan. Tapi kan, nah di perkara ini sebenarnya lebih dari satu gitu kan. Cuman ini kan sekarang acaranya saling silang. Jadi benar yang katakan Mas Adit, harus dipilah mana mengamankan, dibenarkan atau tidak mengamankan siapapun. Nah, mana yang merusak, mana yang menghancurkan karena alat bukti untuk proses persidangan misalkan kan. Nah, itu memang bisa sering saya katakan kan, baik di kelompok 5 perkara pembunuhan tidak semua harus dihukum. Ada yang didapati pidana karena dia melaksanakan perintah jabatan, saya sebut langsung ya, sering nggak, kalau saya teriak-teriak ini, kalau ini kan sama di kelompok 6 juga, tidak semua harus dihukum ya, karena harus dilihat karena ada alasan peringan, alasan penghapus, sejauh mana mereka kan pidana tuh siapa berbuat ya, berbuat apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dipertanggungjawabkan nanti ada kata kuncinya di peringan atau malah alasan menghapus, perbuatan itu tidak dapat dipidana gitu kan. Makanya sekarang ketika sekarang saling silang ini penting. Ini polanya kan sama, cuma ini pasca pembunuhan. Kalau yang kelompok 5 kan ketika pembunuhan kan. Nah, ketika pembunuhan juga bagaimana peran Sambo ya begitu kuat. Nah, di peran ini juga sama, begitu kuat. Nah, tergantung tadi perbuatannya apakah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, cara hukum itu pidana misalkan atau bukan. Ya, nah itulah yang tahu saya kira nanti hari ini akan nampak. Ya, siapa yang hanya tadi istilah Mas Adit itu, siapa yang mengamankan, siapa yang merusak, siapa yang menghilangkan. Nah, itu kan ketahuan di fakta persidangan ini gitu. Baik, ini kan terdakwa bersaksi untuk terdakwa lain. Tentu ada juga kepentingan untuk bisa mengamankan diri sendiri ataupun juga menyudutkan terdakwa lain. Ini bagaimana nanti hakim bisa menilai hal ini, Kang Asep? Pertama, hakim selalu kuncinya 185 ayat 6 dan penjelasannya ya, satu sama lain ya berkaitan, berhubungan. Terus kemudian berkaitan juga dengan barang bukti. Terus latar belakang itu kan jelas diatur. Nah, sama pernah kita lihat juga kan di kasus yang kelompok 5 ketika gini, PC dan PS gini gitu kan. Nah, itu mah biasa, nanti hakim gampang nilainya. Mana yang jujur, mana yang nggak jujur gitu aja ya, tapi faktanya gampang. Yang awal tadi dilihat, kalau sejak awal bohong ya bohong, kalau sejak awal jujur ya jujur, gampang. Ini juga sama di kelompok yang 6 ini, tinggal dilihat sejak awal ini keterangannya konsisten nggak atau yang nggak konsisten gitu kan. Nah, dilihat di fakta persidangan tadi bagaimana fungsi paminal dan bagaimana fungsi reserse. Nah, ketika masing-masing bus itu dijalankan, ada nggak penyimpangan terhadap tupoksinya gitu. Jadi nggak apa-apa, dia kelompok 6 berbeda, nggak ada masalah tuh. Hakim tinggal nilai aja kok, gampang. Makanya saya bilang hakim ini ya, kalau saya sih sekali lagi, biasanya ketika berbeda biarin aja gitu, dengerin aja, nanti tinggal menilai. Justru kalau sekarang hakim berkomentar, ya nanti kan hakim nggak boleh menyatakan pernyataan salah atau tidak salah. Biarin aja kalau ngomong, tinggal batasin. Misalkan Mas Adit nih banyak nanya, tolong pengacara jangan banyak nanya, batasin. Nah, tinggal gitu aja kan. Atau juga ya kalau Mas Adit nanyanya misalkan di luar konteks, ya tinggal cut juga. Tolonglah nanya unsur aja, jangan nanya yang lain-lain gitu kan. Itu gampang kok. Ya, dan itu gampang kok. Dua-duanya baik di kelompok 5 perkara pembunuhan maupun pasca pembunuhan yang menyangkut OOJ, ya sebenarnya perkaranya nggak rumit. Yang bikin rumit itu apa? Ya tadi ada yang nggak jujur, ada yang nggak jujur, ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten. Pemeriksaan ini ya. Tim hura-huranya lebih banyak. Tim hura-huranya lebih banyak gitu. Karena tim hura-huranya kan, wah hore-horenya itu lebih banyak. Padahal persoalannya sederhana tadi.
Kalau di pembunuhan siapa pelakunya, siapa lagi yang nembak, ya itu gampang ya. Nah, cuman kan ada juga jadi di kelompoknya 6 juga yang salah satunya kliennya adalah Mas Adit, 3 orang ini kan sebenarnya gampang. Siapa yang mengamankan, siapa yang merusak, siapa yang menghilangkan, itu aja kok. Ya, Mas Adit. Betul, betul Mas, betul. Jadi peran masing-masing jelas ya, tanggung jawab perbuatan masing-masing jelas. Jadi orang ini melakukan apa, kalau emang 3 ini kok tinggal dikonfrontir. Toh juga keterangan mereka akan berhadapan dengan antara saksi dengan saksi mahkota tadi kan. Jadi tahu peran masing-masing kan gitu. Ya kayak kita lihat tadi perkara saya, Irfan dengan Agus Nurpatria ya kan. Pak Agus menyangkal bahwa tidak pernah memerintahkan. Apapun perbuatannya itu ternyata dua-duanya benar tujuannya adalah mengamankan. Dua-duanya ada benar dilakukan, diserahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Nah, walaupun implementasi daripada perintah itu beda-beda mengartikan kan itu. Tapi alhamdulillah untungnya apa yang dilakukan mereka walaupun bentuknya beda tapi adalah outcome-nya adalah sama, yaitu mengamankan dan diserahkan kepada penyidik. Baik, berarti saya ingin juga tanyakan nih kepada Kang Asep bahwa yang terpenting adalah konsistensi, kejujuran, saling silang itu hal yang wajar untuk mengetahui siapa berbuat apa, bagaimana kronologi ceritanya dan juga kejujurannya. Nah, kalau begitu apakah ini juga keterangan-keterangan ini bisa berimplikasi pada hukuman nanti? Jadi hukumannya bisa berbeda-beda atau nanti kita bisa dipukul rata sama semua hukumannya karena merintangi penyidikan ini? Oleh pukul rata semua, ini botak semua, makanya kan harus dibabat separuh-separuh gitu kan. Nah ini ketika saling silang ya, nah bahasa sekali lagi, ada yang ngeyel, ngengkel, belit-belit. Nah hakim tuh 197 harus mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Nah berat ringannya hukuman itu dilihat ketika dalam sidang. Misalkan, maaf ya Mas Adit ya, maaf nih, contoh aja supaya dipahami oleh publik. Ini kliennya Mas Adit ini ya muter-muter aja ceritanya, nggak konsisten. Ya pasti hakim akan memberatkan Mas Adit. Tapi kalau kliennya Mas Adit ini ternyata konsisten, lurus istilahnya, misalkan mengalir begitu saja, ya faktanya bersesuaian dengan yang lain, itu juga nggak ngeyel, nggak ngengkel, nggak apa, ya hakim meringankan. Karena ya misalkan satu, paling gampang itu biasanya yang suka patokan itu, ya dia menyesali perbuatannya, kalau itu perpidana. Ya kalau nggak bukan pidana ngapain nyesali kan. Kedua juga, ya yang lebih penting lagi ya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu kalau itu melakukan. Kalau tidak melakukan ya paling tinggal ngomong apa adanya. Tidak mempersulit persidangan. Ya, dia baik katakan sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, dia katakan yang sejujurnya kan. Jadi tidak berputar-putar bahwa segala macam. Contoh yang paling gampang sederhana. Kan ada yang mengatakan minta maaf. Kalau minta maaf, dia telah melakukan perbuatan. Ketika melakukan perbuatan, ya sudah tinggal menyesali kan, tinggal mengakui gitu. Kan lucu, dia minta maaf, tapi masih memprofil, malah menginikan profesi ini orang lain gitu. Nah, itu kan sepakat. Nah, ketika dia, ya saya melakukan ini, tapi saya begini-begini. Nah, logis kan alasan tapinya. Ini juga di kelompok 6 juga di kelompoknya kliennya Mas Agit ini kan juga pasangan ketahuan. Ya tadi ya katakan, kalau Anda mengamankan tinggal dikejar. Mengamankan apa yang diamankan, kenapa begini, kenapa begitu. Itu kan fakta persidangan berbicara. Nah, kenapa Anda merusak, kenapa Anda menghilangkan. Ya, padahal perbuatannya gini, padahal Anda menyadari, Anda mengetahui loh. Kenapa misalkan, itu akan muncul. Sama di kelompok 5 juga kan kelihatan, di kelompok 5 di pembunuhan, kalau ini kan pasca pembunuhan. Ini kan sebenarnya logika sederhana juga, tidak mungkin lahir kelompok 6 pasca pembunuhan, kalau nggak ada peristiwa pembunuhannya kan. Iya. Dibikin skenario kan. Skenario tembak menembak, bikinlah acara itu. Nah, apakah mereka mengetahui atau menghendaki kan? Ya, tidak mungkin lahirnya kelompok 6 ini kalau nggak ada yang di kelompok 5 kan? Kalau pembunuhan lah kelompok 6 OJ biar gampang dipahami, bahasa sederhana lah, kita biar gampang dipahami publik. Sederhana kan? Nah, tinggal kelompok 6, tinggal kepintarannya Mas Adit dan kawan-kawan kan. Wah, bahwa saya tidak mengetahui, tidak menghendaki atau terpaksa atau perintah jabatan. Nah, itu yang tahu Mas Adit. Ya kalau saya kasih tahu Mas Adit harus bayar saya. Baik, makin menarik ini kita nantikan juga jelang jalannya sidang pada hari ini. Kang Asep, Mas Adit, kita jeda sejenak dulu untuk sejumlah iklan yang akan hadir di Breaking News Kompas TV.